emosi yang tepat, emosi yang benar, emosi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah orang-orang yang Ramadannya diterima Allah, puasanya diterima Allah, hari-harinya dipandang dengan pandangan cinta oleh Allah, hari-harinya dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Orang-orang yang mengikutkan rasa hati bersama dengan ibadah badan yang dia lakukan, emosi. Jadi sekalian saya muliakan, orang tuh kalau jadi pemeran, jadi bintang film, memerankan sebuah film, itu kita bisa bilang, wih bagus banget nih, menjiwai. Kalau lagi acting sedih, dia sedih. Kalau dia acting bahagia beneran kelihatannya. Itu kan dari atas. Kita sebagai hamba juga begitu, Bu. Itu namanya profesionalitas. Jadilah hamba-hamba yang profesional. Siapa mereka yang menyertakan hati dalam ibadah-ibadah badan yang dia lakukan? Makanya Nabi Muhammad bilang, lisaim farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa punya dua emosi senang, punya dua rasa hati senang. Nabi nyebutinnya rasa hati, bukan punya dua waktu makan, enggak gitu. Nabi nyebutnya tentang rasa hati, farah, rasa senang. Kenapa? Karena puasa seharusnya diiringi dengan rasa hati. Semua ibadah kita baru benar-benar bermakna ketika ada rasa hati kita di dalamnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, kapan senengnya wahai Rasulullah? Rasa hati senengnya tuh kapan? Kata Nabi ada dua nih orang kalau lagi puasa senengnya. Pertama, farhatun inda iftari, seneng saat lagi buka puasa. Jadi kita nih sepanjang puasa disuruh sedih, suruh takut, suruh nyesel sebanyak mungkin. Tapi waktunya buka puasa, mau nggak mau disuguhin es teh manis, kita seneng. Sampai-sampai suara paling merdu adalah suara adzan maghrib waktu Ramadan. Itu tunggu-tungguin. Gitu ya, tahu-tahu keliru asar, habisnya mirip suaranya, azannya sama aja. Teman-teman saya sekalian, seneng kita waktu buka, alhamdulillah. Senengnya kenapa? Tuntas puasa hari ini, kuat puasa hari ini, selesai puasa hari ini. Bu, saya dulu punya perasaan begini nih, kenapa ya mesti seneng di saat buka puasa? Biasa aja kok, anak umur 7 tahun juga udah kuat puasa sampai maghrib, betul? Apalagi kita udah tua-tuaan begini nih Bu nih, ya kan? Ibu kuat puasa? Berat apa ringan puasa? Ringan, apalagi tambah ke belakang ya Bu ya. Kadang-kadang kelupaan sahur juga ringan aja tuh. Kadang-kadang gak kebangun waktu sahur, ringan aja puasanya. Kenapa? Orang senegeri puasa semua, puasanya barengan jadinya lebih ringan. Tapi ibu saya sekalian, saya pernah ketemu orang sahat
hati kita di dalamnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, kapan senangnya wahai Rasulullah? Rasa hati senangnya tuh kapan? Kata Nabi ada dua nih orang kalau lagi puasa senangnya. Pertama, farhatun inda iftari, seneng saat lagi buka puasa. Jadi kita nih sepanjang puasa disuruh sedih, suruh takut, suruh nyesel sebanyak mungkin. Tapi waktunya buka puasa, mau nggak mau disuguhin es teh manis, kita seneng. Sampai-sampai suara paling merdu adalah suara adzan maghrib waktu Ramadan. Itu tunggu-tungguin, gitu ya. Tahu-tahu keliru asar. Habisnya mirip suaranya, adzannya sama aja. Teman-teman saya sekalian, seneng kita waktu buka, alhamdulillah. Senengnya kenapa? Tuntas puasa hari ini, kuat puasa hari ini, selesai puasa hari ini. Bu, saya dulu punya perasaan begini nih, kenapa ya mesti seneng di saat buka puasa? Biasa aja kok, anak umur 7 tahun juga udah kuat puasa sampai maghrib, betul? Apalagi kita udah tua-tuaan begini nih Bu nih, ya kan? Ibu kuat puasa? Berat apa ringan puasa? Ringan, apalagi tambah ke belakang ya Bu ya. Kadang-kadang kelupaan sahur juga ringan aja tuh. Kadang-kadang gak kebangun waktu sahur, ringan aja puasanya. Kenapa? Orang senegeri puasa semua, puasanya barengan jadinya lebih ringan. Tapi ibu saya sekalian, saya pernah ketemu orang ahli ibadah, ahli taat, ngerjain ibadah-ibadah besar dia sanggup, ibadah malam dia sanggup, Quran dia sanggup, zikir dia sanggup, panjang zikirnya, panjang bacaannya. Dia bilang, ustazah doain ya ustazah, saya susah kalau masuk bulan Ramadan. Saya bilang kenapa? Saya ustazah tiap puasa, tiap hampir pingsan. Tiap puasa, tiap hampir pingsan. Saya ada mah, saya ada GERD, saya ada segala macam penyakit-penyakit di badannya. Dia bilang tiap puasa saya hampir pingsan. Jadi saya kalau lagi puasa udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya di atas tempat tidur. Ustazah, saya wajib puasa apa nggak wajib puasa? Saya bilang wajib. Kuat. Ya gitu ustazah, nggak bisa ngapa-ngapain, lemes, nggak ada tenaga, sakit semua, kepala pusing, badan sakit. Dari situ saya pikir, puasa ini urusan kuat nggak kuatnya puasa, bahkan bukan hanya sekedar kemauan kita. Kita mau juga kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin berat jadi berat, Bu. Kalau Allah mau puasa kita jadi berat deh. Kalau Allah mau bikin kita nggak kuat puasa kamu. Makanya kalau kamu ditakdir Allah bisa ngerjain puasa, ketemu sampai maghrib, ketemu makanan, ketemu adzan maghrib, alhamdulillah. Makasih ya Allah udah kuat puasa, ketemu sampai maghrib, alhamdulillah. Makan kurma, minum air, kemudian kita bilang Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu
birahmatika ya arhamar. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dengan rizkimu aku telah berbuka. Semuanya adalah karena rahmatmu ya Allah. Seneng waktu buka puasa, seneng karena dimudahkan mengerjakan kebaikan. Bukan seneng ketemu lontong, bukan seneng ketemu kue sayur, bukan seneng ketemu kolak, bukan. Akan tetapi seneng karena sudah diberi kemudahan Allah mengerjakan ketaatan. Rasa senengmu itu bernilai di sisi Allah. Jadi kalau lagi buka puasa mesti seneng. Jangan sedih-sedih lagi buka puasa. Lagi buka puasa kok THR belum turun juga. Kok semuanya belum pada cair ini ya. Kulkas mana sini kok gak cair-cair. Sedih aja bawaan. Ngelihat sini sedih, ngelihat situ sedih. Itu jangan. Mesti seneng kalau lagi buka puasa. Kenapa begitu? Seneng karena diberi kemudahan Allah buat mengerjakan ketaatan. Alhamdulillah lunas. Hari ini puasanya udah terlaksana. Alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Zahabat toma wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Hausnya udah hilang, tenggorokannya udah basah, asalnya kering. Semoga pahalanya sudah dicatat oleh Allah. Kita baca seperti itu. Allahumma ya azim, ya azim, ya azim, ighfir dzambal azim, fa innahu la yaghfir dzambal azim illa al azim. Wahai Zat yang maha besar, wahai Zat yang maha besar, ampuni ya Allah dosa-dosa saya yang besar. Tak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa saya yang besar ini ya Allah selain Engkau Zat yang maha besar. Sehingga sekalian, rasa senang ketika berbuka puasa itu akan bawa kesenangan yang lain. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, senang ketika nanti berjumpa dengan Allah. Emosi, rasa hati perlu saat ibadah, termasuk hari raya. Kalau hari raya, emosinya itu adalah emosi rasa bahagia karena telah menuntaskan Ramadan, sekaligus sedih karena Ramadannya udah lewat. Ketemu enggak ya tahun depan? Yang kemarin itu rasanya belum maksimal. Ya Allah, pertemukan lagi kami di tahun depan. Gitu. Bahagia saat datangnya bulan Syawal, hari raya. Bahagia saat bisa kumpul-kumpul keluarga. Bahagia saat kita saling bersilaturahmi, berjumpa sanak keluarga. Makanya Allah tuh karena emosinya hari raya itu harus emosi seneng, ya, harus rasa hati seneng. Sama Allah tuh dikasih perintah-perintahnya yang nyenengin. Nikmati momen bersama takjil Nutella. Yuk belajar bikin takjil ala keluarga kita. Ditata rapi, terus pakai Nutella. Lavari Soles Nutella. Bagiin ke tamu yuk. Wah. Nutella, meriahkan buka bersama. Buka puasa di luar lagi. Main terus. Iya, ya udah aku jalan. Jangan sampai lupa sholat tarawih itu. Kemarin nggak jadi ke bengkel.
Kan ayah udah bilang. Iya kemarin nggak sempet. Nanti deh. Kamu sih nggak pernah mau dengerin ayah. Mobil udah ayah benerin. Itu mobil sampai nggak bisa jalan. Kotor banget lagi. Kamu nggak pernah urusin ya? Berulang kali suruh dibawa ke bengkel, kamu nggak lakuin. Ribet jadinya. Ya, maaf ya bikin rapor terus. Janji deh, mobil nanti aku urusin. Tapi duit dari ayah kan. Jangan bilang-bilang ibu ya. Nyenengin. Misalnya hari raya sunnah mandi. Bu, ngeliat gak anak kecil suka rungsing, nangis terus, susah terus? Kita tanya ini kenapa nih anak? Dikasih makan udah, diganti pempes udah, gitu kan ya? Nggak ada sakit, nggak ada apa, udah. Ternyata si anak nih belum mandi. Belum mandi tuh rungsing orang. Makanya sama Allah dibikin nih hari raya, hari kalian seneng, hari kalian berbahagia. Mandi sana, mandi. Apalagi wangi-wangi, bersih-bersih. Sunnah potong kuku. Yang kotor-kotor, laki-laki nih sunnah ngerapiin jenggot. Bagi yang punya jenggot, ya kan? Sunnah tuh buat rapi-rapi, buat bersih-bersih. Sunnah juga buat berwangi-wangi. Kalau puasa makruh berwangi-wangi. Tapi kalau hari raya sunnah kita pakai minyak wangi. Yang wangi biar kenapa? Biar seneng. Kita kalau lagi wangi, udah mandi, seger, gitu kan? Seneng. Sehingga sekalian, apalagi yang bikin seneng, yang disunahkan di hari raya? Pakai baju baru. Pakai baju baru, pakai kerudung baru. Ustazah kayak anak kecil aja pakai baju baru. Lah, sunnah mah Bu, bukan urusan kecil besar. Ini sunnahnya Nabi Muhammad. Kita pakai. Misal nih Ustazah, kita punya baju baru tapi nggak bagus. Kita punya baju bagus tapi nggak baru. Pakainya yang mana? Hah? Yang baru pakainya. Jangan yang baru, yang bagus Ustazah, berarti beli lagi. Sunnahnya pakai baju biar seneng, itu namanya emosi. Untuk menciptakan rasa hati, biar seneng tuh kamu kerjain tuh semuanya tuh. Tapi bukan artinya kemarin abis putus waktu puasa, karena kan katanya pacaran bikin batal. Saya balik lagi karena saya nyambung lagi, pacaran lagi. Gak gitu deh, gak gitu konsepnya. Seneng dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad gitu seneng kalau hari raya. Kelihatan wajahnya berseri-seri, kelihatan senengnya, beliau menebar senyum sana sini, salaman sama orang, ketemu sama orang. Nabi Muhammad seneng. Jadi hari raya itu emosinya adalah bahagia. Termasuk untuk sunnah berbahagia di hari raya itu sampai-sampai di hari raya pertama tanggal 1 Syawal nggak boleh puasa. Makan sama puasa senengan mana? Makan. Makan. Itu seneng makan. Karenanya
sama Allah dibikin. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kalian mesti senang. Nggak boleh ada yang puasa, makan semuanya. Senang dah semuanya. Tapi ya Allah, gimana saya mau makan? Saya nggak punya makanan. Oh, nggak boleh ada yang nggak punya makanan. Karenanya di malam hari raya kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa beras. Tujuannya apa? Agar di saat hari raya nggak ada siapapun yang nggak makan. Itu sebabnya Imam Syafi'i mensyaratkan zakat fitrah harus berupa beras atau makanan pokok di negeri tersebut. Nggak boleh berupa uang, takutnya dibeliin pulsa. Besokannya nggak bisa makan, nggak punya beras, tapi pulsa ada. Jadi ibu-ibu, beras. Karena memang Allah SWT zat yang maha bertanggung jawab. Kalau diwajibkan untuk nggak boleh puasa, Allah pasti bakalan jamu hamba-hambanya. Kayak gitu. Kayak hari raya Idul Adha yang akan menjelang nanti nih kan. Hari raya Idul Adha nggak boleh puasa tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi nggak ada zakat fitrah, nggak ada zakat fitrah, adanya kurban. Itu adalah cara Allah buat menjamu hamba-hambanya dengan daging. Kamu makan itu daging pada hari raya Idul Adha. Nih saudaraku sekalian, emosi dalam beribadah, rasa hati dalam beribadah. Waktunya senang kamu senang, waktunya sedih kamu sedih, waktunya takut kamu takut. Dipakai semua rasa hati sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau kamu selalu mengerjakan hal itu di dalam kehidupanmu, saya kasih tahu. Misalnya nih, saudaraku sekalian saya muliakan, saya kasih tahu. Misalnya sekarang nih, lagi kumpul di tempat ini harus ada emosinya, harus ada rasa hatinya. Yang terbaik di antara kita adalah yang pakai rasa hatinya, ikutan dipakai. Saat lagi baca sholawat, ada kangen-kangennya gitu sama Nabi, ada rindu-rindunya sama Nabi Muhammad. Saat lagi mendengarkan kajian, ada khusyuk-khusyuknya mendengarkan. Semakin kamu punya rasa hatinya, semakin besar pula lah apa yang kamu dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang datang hadir majelis, ngapain datang? Pengen tahu tuh ustazah yang hadir majelis, ngapain datang? Pengen tahu tuh ustazah yang viral di TikTok kayak apaan mukanya. Misalnya cuman sekedar pengen lihat doang orang baca sholawat, jadi baca aja. Kalau dia tahu hatinya ke dapur, hatinya ke pasar, hatinya lagi beli sayuran, hatinya lagi check out di Shopee. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ibadah sebesar apapun hatimu tidak ikut serta di dalamnya, kamu nggak banyak dapatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi begitu kamu sertakan rasa hati kamu di dalamnya, bahkan sekedar ucapan Alhamdulillah, makasih ya Allah, Alhamdulillah, mil al mizan, kata Nabi Muhammad. Ucapan seseorang mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa bahagia, dapat memenuhi timbangan amal ibadahnya di akhirat nanti. Masya Allah, Masya Allah. Nih, Kak, Dek, Bu, dengerin saya. Suami punya istri. Ini banyak nih di antara ibu-ibu nih yang jadi istri. Menurutmu suami mana yang paling beruntung? Apakah yang punya istri paling cantik? Belum tentu. Cantiknya rupa, kalau kerjaan yang ngomel mulu, nggak usah nunggu tahunan, bulanan aja udah empet rasanya. Suami mana yang paling beruntung? Oh, yang punya istri pinter masak. Belum tentu. Walaupun si istri masakannya enak sekalipun, kalau ngadepin suaminya mukanya cemberut, nuntut mulu, pengen dikasih ini, pengen punya itu, kira-kira suami betah apa nggak betah? Nggak betah. Betul? Yang mana kira-kira? Yang kulitnya paling mulus? Enggak. Yang apa? Oh, yang paling pinter di atas tempat tidur. Siapa bilang? Nggak ada. Nggak ada. Itu pembohongan pikiran. Wah, kalau badan saya langsing, suami saya pasti bakalan cinta dan sayang sama saya. Bohong. 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 Nggak ada ceritanya begitu. Siapa suami yang paling beruntung? Suami yang paling beruntung adalah suami yang istrinya mengerti menempatkan emosi. Suami istrinya tiap kali ketemu suaminya hatinya seneng, bahagia gitu. Ngelihat suaminya senyum, tanyain, kamu senyum gitu kenapa sih? Seneng jadi istri kamu. Senyum gitu kenapa sih? Seneng jadi istri kamu. Itu sekalian dikasih sama suaminya, makasih ya kamu baik banget sih. Tapi itu kan kurang, nggak apa-apa, sedikit-sedikit yang penting berkah. Lagian rezeki kan semua dari Allah. Makasih ya, makasih. Istri yang modelannya begini nih, walaupun kurang-kurang di sisi yang lain, pandai menempatkan emosi, bahagia ketika bersama dengan suami, penuh syukur terhadap kehidupan mereka berumah tangga, qanaah terhadap pemberian dari suaminya, selalu menghadapi suaminya dengan senyuman. Yang model begini nih, suaminya jadi laki-laki yang paling beruntung. Cobain, cobain. Ini kan kalau kita liatin kan ibu-ibu sama saya yang jadi para istri nih, kan kita 11-12 aja nih. Cakep banget juga kagak. Masakannya enak banget juga, enggak juga. Gitu ya. Servis terhadap urusan suami juga be aja lah, be aja. Semuanya serba biasa-biasa, tapi kita bisa jadi juara di hati kita, di hati suami kita, ketika kita bisa memberikan kepadanya
emosi yang benar, rasa hati yang benar. Makanya Nabi Muhammad bilang, tanakahu al-walud al-wadud. Nikahlah kalian para lelaki dengan perempuan al-walud yang kiranya bisa punya banyak anak, al-wadud. Ini antik nih. Nabi nggak bilangnya perempuan yang cerdas, perempuan yang pintar, perempuan yang cantik misalnya gitu ya, perempuan yang pintar masak misalnya begitu, perempuan yang mengerti ngurus anak, saya nggak gitu. Nabi bilangnya tanakawal walud al-wadud, al-wadud. Siapa al-wadud? Perempuan yang besar cintanya, perempuan yang besar sayangnya, perempuan yang mampu menunjukkan emosi cinta kepada suaminya. Jadi, Bu, nah, Dek, sertakan rasa hati yang benar dalam hari-harimu, dalam waktu-waktumu. Emosi yang benarnya tuh yang kayak gimana? Emosi penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malu karena dosa-dosa, bertaubat tidak mau mengulanginya lagi, emosi selalu terima dengan apapun yang jadi kehendak Allah. Saya sering perhatikan, kalau bulan Ramadan kan nggak ada setan. Saya sebenarnya nggak enak nih mau cerita ini karena udah balik dia. Saya mau cerita setan nih. Setannya udah balik nih pada, ya kan? Enaknya tuh cerita ini pas bulan Ramadan. Jadi dia nggak denger. Sekarang kita omongin dia denger nih. Saya perhatikan diri saya. Saya kalau bulan Ramadan itu keliatin gitu, katanya nggak ada setan ya. Berarti ini semua emosi ini saya nih yang punya. Nggak ada bisik-bisikan setan. Jadi saya perhatiin begitu abis Ramadan, emosi apa nih yang suka ngerusakin saya? Apa nih kerjaan setan yang suka bikin rusak saya? Ternyata kepada saya mungkin bisa berbeda, tapi mungkin juga banyak yang sama sama saya. Saya udah perhatiin teman-teman. Ternyata setan seneng banget godain saya dengan rasa sedih. Setan tuh seneng banget bikin saya jadi merasa gak berguna. Setan seneng banget bikin saya ngerasa kayaknya saya terlalu banyak mengerjakan kesalahan-kesalahan. Bikin saya ngerasa hidup ini kayak nggak terlalu banyak manfaatnya, kayak nggak seneng jadi hamba Allah gitu. Saya udah menikah lama, belum ada anak, terus saya jadi sedih gitu. Ternyata itu adalah bisikan-bisikan setan dalam diri saya, yang itu nggak datang kalau di bulan Ramadan. Jadi jangan kamu pikir setan hanya akan datang kepadamu untuk mengganggumu beribadah dengan rasa malas misalnya gitu. Nggak hanya itu teman-teman, ngajakin buat bikin maksiat, bikin dosa gitu. Nggak hanya itu, setan seringkali masuk kepadamu dengan perasaan punya suami kayak gitu modelnya, nggak kayak suami orang. Apaan ya, suami orang tuh ngajak istrinya jalan-jalan,